Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Levian Ceramanda, kakak dari mahasiswi Universitas Riau, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini kakak diberi kesempatan untuk magang atau PLP di SMK Negeri 1 Dayun. Nah, sebelum kita memasuki materi, kakak mau nanya nih, teman-teman semua udah siap kan untuk menyaksikan video pembelajaran ini? Dan semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum membahas materi pembelajaran kali ini, kakak mau nanya nih, apakah dari kehidupan kita saat ini, dari dulunya itu kita sudah mengenal tulisan? Apakah kita sudah mengenal angka ataupun huruf? Apakah kita sudah mengenal itu semua? Nah, itu terkait dari materi pembelajaran yang akan kita bahas. Karena apa? Materi kakak itu mengenai Indonesia pada masa awal, yaitu masa zaman praaksara. Nah, dimana dari situ yang awalnya kita belum mengenal tulisan, dengan adanya kehidupan manusia purba, dan kita bisa mengenal asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita, dan bagaimana corak kehidupan pada zaman praaksara. Nah, sebelum membahas materi ini, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu yang pertama untuk mengidentifikasi bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu, kemudian memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan kemudian memahami peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang terakhir bagaimana corak kehidupan pada masa zaman praaksara. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran, kakak akan menampilkan foto atau gambar di samping ini. Nah, jadi masa di mana manusia belum mengenal tulisan disebut dengan masa praaksara atau masa prasejarah atau masa neolika. Kenapa pada masa itu disebut dengan masa prasejarah? Apakah sejarah belum dimulai? Nah, tentu kapan sejarah itu dimulai? Nah, mari kita bahas materi ini. Penasaran kan? Nah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia. Jadi, manusia purba disebut dengan prehistoric people atau manusia prasejarah. Nah, jadi jenis manusia pada masa itu belum mengenal tulisan. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai dunia, tetapi lebih banyak ditemukan di daerah Indonesia. Kenapa? Karena banyak ditemukannya fosil-fosil manusia purba di setiap daerah Indonesia seperti daerah Sangiran, Trinil maupun Bengawan Solo. Nah, untuk jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia seperti Homo sapien, kemudian Homo wajakensis, dan Meganthropus erectus atau Meganthropus kecil daripada manusia modern sekarang. Nah, cara berpikirnya juga pun masih sederhana dan primitif, serta hidupnya berkelompok dan masih hidupnya itu berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, mereka itu makan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang mereka dapat dari alam. Sebelum bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah terlebih dahulu dihuni oleh masyarakat lokal atau populasi lokal terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Salah satunya itu adalah ras Melanosoid. Nah, jadi ras Melanosoid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu melano yang artinya hitam dan kata soid artinya penampilan. Bangsa Melanosoid bermigrasi dari Asia ke Oseania menuju Papua dan kemudian ke benua Australia. Saat itu, pulau Papua dan benua Australia masih menyatu. Nah, untuk teman-teman semua pasti bertanya-tanya dong, gimana sih ciri-ciri dari ras Melanosoid ini? Nah, yang pertama itu ciri-cirinya mempunyai kulit yang hitam, kemudian rambutnya hitam dan keriting, mempunyai hidung yang lebar, memiliki bibir yang tebal, dan memiliki tinggi rata-rata 160-170 cm. Nah, ada beberapa peninggalan dari ras Melanosoid yaitu yang pertama kapak genggam, kemudian kapak perimbas. Nah, jadi ras Melanosoid ini merupakan kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah timur Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas persebaran bangsa Melayu yang ada di Indonesia. Jadi, persebaran bangsa Melayu di Indonesia itu ada dua, Proto Melayu dan Deutero Melayu. Yang pertama, kita akan membahas Proto Melayu.
Proto Melayu atau bangsa Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi melewati dua jalur. Yang pertama, jalur barat dan jalur timur. Yang pertama itu ada jalur barat. Jalur barat itu mereka melewati rute Semenanjung Malaya, kemudian ke wilayah Sumatera dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk jalur timur, mereka melewati rute dari wilayah Filipina, kemudian ke Sulawesi dan menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, jadi untuk bangsa Proto Melayu, mereka itu memasuki wilayah Nusantara melewati dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, suku-suku yang termasuk dari bangsa Proto Melayu yaitu ada salah satunya suku Sasak, suku Nias, suku Batak, dan suku Toraja. Nah, untuk teman-teman semua, ada nggak nih dari salah satu kalian ya sukunya itu termasuk dari bangsa Proto Melayu? Nah, selanjutnya itu kita akan membahas persebaran bangsa Melayu, yaitu Deutero Melayu. Jadi Deutero Melayu itu merupakan bangsa Melayu muda yang masuk setelah Proto Melayu. Mereka itu masuk sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, untuk masuk ke wilayah Nusantara, mereka hanya melewati satu jalur saja, yaitu jalur barat. Dari jalur barat itu mereka melewati rute Semenanjung Malaya, kemudian mereka memasuki wilayah Sumatera dan menyebar di wilayah Nusantara. Nah, untuk teman-teman pasti ini bertanya juga, suku-suku apa aja sih Kak yang termasuk dari Deutero Melayu? Nah, sama banyaknya seperti Proto Melayu, yaitu ada suku Aceh, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Bugis. Nah, balik lagi nih teman-teman semua, salah satunya ada nggak dari suku Deutero Melayu? Nah, untuk materi terakhir itu mengenai corak kehidupan pada zaman praaksara. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama tempat tinggal atau pola huniannya, kemudian cara mereka bertahan hidup, kemudian sistem kepercayaan, dan terakhir bagaimana sih kehidupan sosial dan politik pada zaman praaksara. Yang pertama itu kita akan membahas pola hunian dan tempat tinggalnya. Jadi pada masa itu tempat hunian selalu berada di alam terbuka dan sangat dekat dengan air, dan mereka itu masih bersifat nomaden, di mana bersifat berpindah-pindah untuk memenuhi kehidupannya. Nah, yang keduanya itu ada cara bertahan hidup. Nah, jadi cara bertahan hidup pada zaman praaksara itu ada berburu dan meramu, bercocok tanam, dan masa perundian atau logam. Yang pertama itu ada berburu dan meramu. Kehidupan manusia purba berburu dan meramu disebut dengan food gathering. Artinya, mengumpulkan makanan yang diperoleh dari alam tanpa mengolah atau menanam. Jadi, alat-alat yang digunakannya itu ada kapak perimbas dan kapak genggam, serta alat-alat tulang yang digunakan untuk mencari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dari alam. Kemudian ada bercocok tanam. Kehidupan manusia purba sudah mengenal bercocok tanam, namun tidak sepenuhnya mereka meninggalkan kehidupan berburu dan meramu. Nah, untuk masa perundian atau logam, nah pada masa ini manusia purba sudah mengenal pembagian kerja dan memiliki keahlian. Jadi pada masa perundian ini dibagi menjadi zaman perunggu dan besi, di mana perunggu ini contoh dari peninggalan kebudayaannya itu ada seperti kapak corong, kemudian ada nekara, dan peninggalannya itu ada moko. Nah, yang kedua ini besi. Nah, tentu saja nih teman-teman semua pasti mengenal alat-alat apa saja sih yang terbuat dari besi dan masih kita bisa temui pada masa ini atau pada saat ini, yaitu contohnya seperti pisau yang digunakan ibu di dapur, kemudian cangkul yang masih digunakan oleh para petani. Nah, jadi dari peninggalan yang masih bisa kita temui itu pada masa ini atau pada saat ini, yaitu alat-alat yang terbuat dari besi. Nah, dari beberapa materi singkat yang kakak jelaskan pada video pembelajaran ini, kakak harap teman-teman semua bisa menambah referensi baik itu dari buku atau internet ataupun artikel ataupun jurnal untuk menambah pemahaman. Nah, kakak juga berharap teman-teman semua dapat melakukan pemahaman secara mandiri, dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa sekolah dilaksanakan secara luring. Nah, karena adanya
pandemi COVID-19 ini, kakak harap juga teman-teman semua memahami dari baik itu dari video pembelajaran kakak ini ataupun dari referensi yang sudah dicari. Nah, jika ada yang belum dipahami dan ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui platform yang sudah tersedia, yaitu website e-learning SMKN 1 Dayun, ataupun bisa WA secara pribadi di nomor kakak. Nah, dari materi singkat yang kakak sampaikan, kakak akan menyimpulkan poin-poin penting dari materi ini, yaitu manusia purba atau yang kita kenal dengan prehistoric people atau manusia prasejarah, yang dimana pada masa itu manusia belum mengenal tulisan. Kemudian asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, dimana kita membahas ras Menozoik, kemudian Proto dan Deutero Melayu. Kemudian kita bisa mengetahui suku-suku apa saja yang termasuk dari Proto dan Deutero Melayu. Kemudian kita membahas bagaimana sih corak-corak kehidupan pada zaman praaksara secara umum. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan penugasan kepada teman-teman semua, yaitu penugasan individu yang berbentuk soal benar salah yang kakak kemas melalui Google Form, dan linknya itu agar memudahkan teman-teman semua untuk mengisi penugasan tersebut. Kemudian untuk penugasan secara kelompok, kakak membuat teman-teman semua untuk membentuk kelompok terdiri dari 3 orang dan membuat peta persebaran dari bangsa Melayu, yaitu Proto dan Deutero Melayu. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kakak akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan dibahas dari video pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat, di mana materi ini lebih membahas secara rinci apa saja sih peninggalan-peninggalan dan hasil-hasil kebudayaan daripada zaman praaksara. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua sudah mau menonton video pembelajaran ini. Kalian semua hebat, mau tetap melaksanakan pembelajaran secara daring walaupun di masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa bertemu teman-teman, kemudian kita tidak bisa berkunjung ke sekolah seperti biasanya. Kalian semua hebat, tetap semangat belajarnya di masa pandemi ini. Kakak mohon maaf bila ada kata yang salah. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.